Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, masih tentang Jakarta karena ini menjadi etalasenya Indonesia. Kita akan melihat bagaimana dinamika yang berkembang hari ini sangat dinamis. Munculnya nama Kaesang ini menjadi sebuah fenomena baru di jagat politik Indonesia setelah keberhasilan sang kakak yang diloloskan oleh Mahkamah Kakak Gibran Raka Buming Raka dan adiknya diloloskan oleh MA Mahkamah Adik, begitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa apa yang menjadi keinginan harapan Kaesang untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan, saya sih punya keyakinan besar ini akan ditolak baik oleh Anies maupun oleh PKS. Ya, mudah saja melihatnya. Kita memilih ya, para orang-orang yang memilih Anies Baswedan, orang-orang yang memilih PKS itu karena didasarkan pada value-nya, pada nilai-nilainya yang diusung oleh mereka, integritasnya, ya, keberpihakannya pada kepentingan rakyat dan sebagainya. Jadi ketika orang atau pihak yang selama ini selalu mengusung kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian malah mendukung politik dinasti politik, dibolak-balik sama saja itu, maka hancur luruh nilai-nilai itu. Semua yang memilih PKS, semua yang memilih Anies itu tidak karena amplop. Karena tidak ada amplopnya. Apalagi isinya. Buat amplopnya aja nggak ada, apalagi isinya. Tapi mereka memilih PKS dan Anies karena nilai-nilainya. Karena rekam jejaknya yang sudah berjuang untuk rakyat. Jadi kalau ternyata Anies akan berpasangan dengan Kaesang, itu sesuatu yang di luar nalar. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka kalaupun itu dipaksakan, maka saya Saiful Zaman, dan saya yakin banyak juga para pendukung Anies dan PKS akan berbalik arah, akan menentang, akan melawan. Karena yang kita usung adalah nilai-nilai, bukan orangnya. Begitu ya. Nah, maka kalau kita melihat di sini, Kaesang, PKS tolak cawagupnya bocil ini, Anies tolak Kaesang. Karena kesombongan Kaesang, boleh juga tuh, ya jadi pasangannya Anies boleh. Wow, itu kan kesombongan luar biasa itu. Dari seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, 2 hari masuk partai langsung jadi ketua. Karena infrastruktur yang menggoda PSI sehingga mau menerima Kaesang. Kan logikanya begitu. Ini sih maunya Kaesang aja nih, kata Teti. Iya betul. Ya, kita harus putuskan rantai oligarki, rantai politik dinasti. Dan Kaesang pasti akan memaksakan ini. Dan ketika Kaesang memaksakan ini, maka ini adalah awal dari kehancuran politik dinasti. Maka ini awal dari putusnya rantai oligarki yang kemudian akan menguasai, mengkooptasi politik di Indonesia. Ini menjadi kabar baik sebetulnya ya. Jadi saya punya keyakinan PKS akan tolak cawagupnya bocil ini. Saya punya keyakinan 100% Anies akan tolak Kaesang. Tapi bahasanya nggak akan seperti saya, ya pastilah. Ya pasti 2 orang, bukan 1 orang 1 kubu ya, 1 partai politik. Ini kan DNA-nya mirip-mirip, sama-sama ini. Nah, wah, sok peramal kamu. Ini namanya prediksi karena ya ini siapa nih, Fitra. Kan kita manusia diberikan akal. Akal itu harus digunakan. Cara menggunakan akal salah satunya dengan memprediksi. Memprediksi dari mana? Ya dari gejala-gejala yang ada, dari indikator-indikator yang ada. Ya. Kalau dukun, peramal itu tanpa indikasi, tiba-tiba aja bilang misalkan si artis ini akan
meninggal. Wah, itu baru dukun itu. Kalau kita makan menggunakan akal sehat saja. Begitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Ini juga menjadi sebuah sinyalemen kuat berita dari Kompas tentang Mardhani Alisera. 12 Juni kemarin ya. Melanjutkan kesengsaraan rakyat kecil. UKT Tapera. Mas Kaisang belum tentu juga mau. Oh mau, dia sudah bilang. Anda kalau baca media itu di berbagai kesempatan Kaisang bilang, saya ingin jadi wakilnya Anies. Saya ingin pasangannya Anies. Gitu ya. Nah, PKS nilai kerjasama dengan PDIP untuk mengusung Anies bisa terjadi jika keduanya oposisi. Ini dari judulnya aja sudah begini. Artinya apa? Artinya PKS dan PDIP ini sudah sama-sama, sudah satu frame untuk mengusung Anies Baswedan. Ini bahasa di panggung politik saja. Saya sih punya keyakinan, kalau PKS tidak oposisi, maka PKS akan ditinggalkan oleh kader-kadernya. Jika PDIP tidak oposisi, maka PDIP akan ditinggalkan oleh kader-kadernya. Itu lagi-lagi logika sederhana saja. Masa sudah dikhianati oleh satu keluarga masih mau gitu mendukung misalkan Kaisang? Kan nggak mungkin PDIP gitu. Anies ya nggak mungkin lah. PKS nggak mungkin. Ya Anies juga nggak mungkin. Sama-sama nggak mungkin. Nah ini Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengatakan pihaknya bisa bekerja sama dengan PDIP untuk mengusung mantan Gubernur Anies Baswedan. Peluang itu bisa direalisasi jika sama-sama menjadi oposisi. Wah, ini kan keren ini. Dan saya menangkap kalimat ini sebagai sebuah sinyalemen bahwa PKS dan PDIP sudah sama-sama oposisi. Tinggal keberaniannya saja, level keberaniannya. Kalau level keberanian PDIP ada di puncak keberaniannya, maka sebentar lagi hak angket akan digulirkan. Ya, itu saja gambaran sederhananya kan begitu ya. Nah, ini saya mendapatkan sebuah tulisan dari seorang pengamat sosial politik. Saya akan coba bacakan. Menarik untuk kita sikapi bersama. Ada beberapa hal yang tidak saya sepakati. Saya tidak akan sebut penulisnya, tapi saya kira kalau para subscribernya SJ Channel pasti sudah tahu, sudah pahamnya siapa orang ini. Mungkin besok lusa kita sebut namanya. Nah, sebuah tulisan dari pengamat politik dan pemerhati bangsa. Ini membahas PKS, PDIP, dan Anies Baswedan. Tulisannya saya bacakan dulu ya. Salam perubahan, politik itu kepentingan. Betul. PDIP mulai melihat Anies sebagai sosok masa depan. Lantaran Anies belum memiliki lawan seimbang di Pilgub Jakarta. Semua berebut untuk mengambil Anies sebagai kandidat calonnya termasuk PDIP. PDIP Jakarta sepakat untuk mengusung mantan rival Ahok ini maju di Pilgub Jakarta. Siapa lagi? Ya Anies Baswedan maksudnya ya. DPW PDIP hanya menunggu persetujuan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Keluar surat, PDIP akan deklarasikan Anies Baswedan. Nah, ini fenomena baru nanti ya. Menyusul PKB. PKB yang pertama kali mendeklarasikan Anies untuk Pilgub Jakarta 2 hari yang lalu ya. Kemarin Pak Anies main berkunjung ke DPW PKB. Tidak kalah dengan manuver PDIP, Kaisang, Ketua Umum PSI ini juga memberi sinyal untuk mendampingi Anies sebagai cawagupnya. Apakah PSI bisa satu perahu dengan PDIP? Banyak pihak penasaran dengan isu ini.